sesuatu hal yang akan terjadi. Kayak misalnya kayak tiba-tiba ada bayangan nih, kayak ini aku akan ngelakuin kayak gini nih. Terus 5 menit yang akan datang pasti aku ngelakuin itu gitu. Atau misalnya aku ngelihat aku kecelakaan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngobrol Mistis. Jadi di video kali ini kita akan sambung ke bagian kedua. Jadi di part 1 itu highlightnya Riva terkena santet, tapi tujuannya bukan ke diri Riva sendiri ya. Tujuannya kan untuk ke hal lain kan. Tapi malah kena ke dirinya Riva. Nah, di part kemarin ada beberapa pertanyaan yang agak sedikit kepo juga sebenarnya, karena ada efeknya setelah itu, tapi belum Riva ceritain. Nah, di episode kali ini kita ulik lagi Riva. Kita tanya lagi ke Riva apa efeknya setelah melakukan terapi yang kesana kesini dan segala macamnya itu ya. Oke, tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, jadi kali ini kita tanya ke Riva. Kan waktu kemarin itu sempat yang terkena pelet itu kan, terkena santet itu kan. Nah, terus ada efeknya kan, berarti kan ke diri Riva kan. Nah, terus kan Riva tuh kayak pengobatan lah gitu ya, pengobatan lebih ke arah ke ruqyah dan segala macam. Nah, itu tuh gimana sih gitu ke Riva tuh rasanya gitu? Nah, setelah kejadian yang kemarin itu sebenarnya sih emang aku udah nggak pernah ngelihat lagi sampai sekarang. Udah jarang lah gitu melihat hal-hal gaib gitu. Tapi aku makin kesini terkadang sering ngerasain sering lebih ngerasa daripada melihat. Nah, terus juga emang ada pengalaman di sekolah waktu itu. Aku emang lagi sekolah SMA waktu itu. Nah, di sekolah SMA aku itu emang katanya ada yang bunuh diri. Nah, setelah itu aku kan kesurupan. Nah, kesurupan. Emang awalnya aku nggak tahu kalau di sekolah itu ada yang gantung diri. Nah, terus aku kesurupan di sekolah dan akhirnya dibawa ke rumah. Setelah di rumah ternyata emang aku mungkin istilahnya kayak dia minta tolong sama aku, karena kan ya dia kan kesakitan karena ya tercekik gitu kan. Dia minta tolong sama aku, tapi kan aku di sisi lain gak bisa nolongin gitu kan, karena ya hanya bisa berdoa lah gitu kan, hanya bisa memberikan doa saja gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu aku juga pernah kesurupan sampai bener-bener ngerasa udah capek banget. Nah, malam-malam waktu itu aku lagi nonton TV di rumah sendiri. Itu aku ngerasa kayak udah nggak enak banget. Entah itu karena efek dari santet itu, entah dari mana. Aku kayak ngerasa nggak enak, sesek, bener-bener udah bingung harus ngapain lagi. Terus aku bilang ke orang tua aku kayak, ya aku udah gak kuat. Kenapa? Gak tahu. Akhirnya ibu kan manggil lah Ustadz untuk melihat aku. Nah, setelah itu ya Ustadz biasalah kayak nanya-nanya, Tete kenapa? Apa yang dirasain? Terus aku bilang, aku gak enak, udah sesak banget, udah gak kuat, udah bener-bener capek, bener-bener kayak udahlah gitu, kayak udah pengen udah gitu kan. Terus akhirnya aku kesurupan
kesurupan yang benar-benar kesurupan sampai aku benar-benar udah susah napas, kayak apa ya, kayak udah sakit banget gitu, udah sesek, udah gak bisa apa-apa lagi gitu kan. Setelah itu aku kayak ngelihat ada apa ya gak tau lah, sosok hitam besar gitu. Terus dia kayak manggil-manggil, sini katanya gitu. Terus aku kayak, aku mau kemana gitu, kayak aku mau dibawa kemana. Terus aku bilang kayak, Bu, aku mau ke sana. Kemana ke sana katanya gitu kan. Terus aku kayak, Bu, aku udah gak kuat, udah bener-bener gak kuat, udah capek. Terus ibu bilang, sabar, kamu kuat. Terus akhirnya aku gak bisa terkendali, itu aku hitam banget gitu ya, udah gak kelihatan apa-apa. Terus akhirnya aku kayak, wah kayaknya aku udah sampai di sini nih hidup aku, kayak mungkin aku bakalan dibawa sama mereka. Akhirnya aku udah gak inget apa-apa. Terus mereka kayak nyamperin kayak sini. Ternyata yang makhluk besar itu kayak entah bawa temennya atau gimana. Terus dia sering manggil aku kayak kesini, ayo ikut. Terus aku kayak, Bu, udah gak kuat, udah benar-benar gak kuat banget. Terus akhirnya Ustadz bilang kayak, Bu, udah, ini kayaknya udah, katanya gitu. Akhirnya ibu teriak-teriak lah kayak, nggak mau, ini anak saya mau dibawa kemana gitu kan. Terus kayak, ayah gitu kan, ini Cipa gimana gitu, sampai nangis. Ternyata aku kayak, pas aku mau ikut sama mereka, dan emang aku udah sesek banget gitu ya, kayak udah gak kuat banget. Akhirnya aku terbayang muka orang tua aku nangis. Akhirnya aku di situ mikir kayak, aku harus tetap hidup demi orang tua aku, karena aku nggak bisa kayak gini, pasti orang tua aku sakit banget gitu kan, terhilang aku. Nah terus akhirnya aku kayak istighfar, berdoa lagi, akhirnya setelah itu aku kayak sadar, langsung bisa napas sedikit. Setelah itu datanglah yang nolongin. Terus dia bilang, teh fokus katanya gitu kan. Setelah itu ada salah satu orang nelpon temannya, dia di Jakarta, posisi lagi di Jakarta. Dia nelpon, dia bilang sama aku, kenapa teteh pengen apa, kalau misalnya ada apa-apa harus bilang, jangan dipendam sendiri karena itu bisa fatal. Terus aku bilang nggak mau apa-apa, cuman hanya ingin aku sembuh dan nggak kayak gini kayak lagi normal gitu lagi kan, kayak gitu normal ya. lagi gitu. Terus dia bilang, teh ini udah kayak ya istilahnya udah gak bisa, kita harus bisa ikhlas lah ngejalaninnya gitu kan, mau nggak mau ya harus tetap dijalanin gitu kan. Setelah itu aku kayak baca berdoa, istighfar. Akhirnya lama-lama aku yang asalnya dingin sama dingin, terus sesak, akhirnya lama-lama jadi sedikit anget, akhirnya biasa lagi lah gitu, normal lagi gitu. Tapi emang posisi aku masih sesak gitu kan. Terus akhirnya aku dibersihin. Akhirnya aku dibersihin. Terus akhirnya aku sadar, kita berdoa bareng lagi. Ternyata ya orang itu bilang, untungnya aku kayak langsung sadar, kalau enggak bisa terbawa gitu sama mereka gitu. Ya jadi di beberapa episode kemarin kan sempat cerita yang tentang ngebahas pelet sama santet. Nah jadi kalau santet itu memang tujuannya melukai kan, lebih ke melukai. Kalau pelet itu lebih ke arah memaksakan kehendak kita sebetulnya kalau pelet. Nah jadi kemarin sempat ngebahas nih yang masalah santet ini kenapa bisa sampai melukai. Ya cara kerjanya kayak tadi yang Siva cerita kan. Jadi kayak memang sebetulnya secara fisik itu tidak melukai yang luka memar atau luka gimana gitu, tapi lebih ke arah gitu cara kerjanya, kayak nyabut kayak nyabutin nyawa tuh kayak gitu. Jadi kayak ngajakin yang Siva alamin itu gitu. Jadi ngajakin, ayo kesini ikut apa dan segala macam. Nah orang yang ada di sekitar kita kan udah ngerasanya beda tuh.
yang tubuhnya anget tiba-tiba dingin gitu kan, pucet. Nah gitu, jadi ilmu santet sampai menghilangkan nyawa tuh kayak gitu teman-teman, sistem kerjanya. Jadi kayak gitu, kayak Siva tuh lagi berada di mana, yang ada di kayak alam mereka gitu kan, kelihatannya tuh hitam gelap, yang mengajakin ke sini. Nah itu tuh kayak keluar dari roh tuh kayak keluar dari raga gitu. Jadi kayak ayah kan, ayah terus ibu, sampai si tetangga yang ustadz itu bilang, wah ini mah kayaknya udah berat gitu kan, karena memang udah posisinya udah terpisah gitu, udah terpisah, yang akhirnya memang kalau misalkan Cipanya nggak cepet-cepet sadar ya bisa jadi karena lewat. Emang harus kitanya juga kuat gitu. Memang udah lewat. Terus kan apa ya, bukan karena trauma, mungkin karena kebiasaan capek yang kemarin-kemarin sering kesurupan apa, yang akhirnya kan udahlah capek, ya udahlah sok mau gimana pun juga ikut kayak kan, udah gitu pasrah kan. gitu. Lebih kayak udah pasrah. Lebih ya udahlah gitu, udahlah sok mau gimana sekarang mah diikutin kan, lebih kayak gitu. Gitu tuh teman-teman cara kerjanya. Jadi memang sih bukan melukai yang apa ya, bukan melukai secara fisik kayak digebukin memar langsung tiba-tiba lost nyawa gitu, enggak gitu. Nah, kemarin tuh apa ya, sebenarnya tuh tahu gitu cara kerja yang kayak begitu, cuman kan asa kurang afdol gitu kalau misalkan nyeritain sendiri tanpa narasumber yang ceritain. Kan sekarang mah Rifa ada di sini ngalamin sendiri, terus bisa cerita langsung ke teman-teman. Nah terus ada lagi nih pertanyaannya, ketika kemarin sering diruqyah nih, perbedaan yang paling mencolok yang Cipa rasain apa? Kalau misalnya itu sih kayak mungkin lebih jadi rasanya ya peka. Rasanya lebih gitu. Pekanya lebih, terus juga mungkin terkadang kayak penjualan kan suka ada penglaris. Terkadang suka kadang bisa membedakan wanginya tuh beda. Dari makanannya atau dari dari makanannya atau dari diri dia sendiri, mungkin ada yang jual. Gitu. Terkadang suka beda lah gitu. Tapi sih kadang aku suka nanya gitu sama orang kayak teman gitu ya, mungkin si emangnya beda nggak sih wanginya? Enggak. Oh mungkin perasaan gitu kan. Gitu sih. Terus juga banyak sih yang hal-hal yang setelah apa ya di ruqyah ini gitu ya, banyak banget pengalaman gitu. Kayak pernah juga ada kayak sesuatu hal yang akan terjadi, kayak misalnya kayak tiba-tiba ada bayangan nih, kayak ini aku akan ngelakuin kayak gini nih, terus 5 menit yang akan datang pasti aku ngelakuin itu gitu. Atau misalnya aku ngelihat aku kecelakaan. Pernah juga kan waktu itu sama teman, aku kayak lagi naik motor berdua sama teman, terus tiba-tiba aku kayak ada bayangan tiba-tiba gitu, kayak ada rekaman ngelihat kalau aku bakalan kecelakaan. Terus aku kayak mikir, nggak akan mungkin gitu, ini mah hanya halusinasi aku gitu kan. Ternyata setelah itu aku ketawa-ketawa lagi sama teman gitu kan, enjoy lagi. Ternyata setelah pas deket belokan, emang aku langsung kecelakaan di situ. Dan aku posisi langsung, ternyata apa yang aku bayangin bener terjadi gitu kan. Terkadang percaya nggak percaya sih sebenarnya gitu. Kalau aku cerita ke orang juga kayak, nggak akan mungkin itu mah perasaan kamu. Tapi deh emang aku yang ngerasain gitu. Memang benar ya. Iya. Jadi memang ya gitu sih efek ruqyah. Jadi bukannya nggak bagus, justru bagus. Tapi nggak bagusnya tuh jadi kayak ke kita tuh apa ya? Jadi kayak lebih terbuka. Lebih kebuka gitu. Segalanya gitu kebuka. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan gitu kan. Itu juga kan ada gitu kan. Ketika nggak ada pun jadi inget kan. Iya. Waktu itu ada itu padahal nggak ada gitu kan. Jadi kayak terkadang gitu. Juga sosok ya, hal-hal gaib juga suka bisa tahu lah kalau kita beda dari yang lain gitu.
Ya gitu, jadi ya itulah sebenarnya. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan terlalu sering minta ruqyah juga. Harus diatur lah intervalnya gitu. Lebih baik ya, maksudnya nggak lebih baik juga sih, maksudnya ya ruqyah mandiri juga sendiri di rumah kayak tadarus. Di ruqyah boleh tapi ya jangan terlalu sering lah. Jangan terlalu sering lah. Nah ini contohnya korbannya. Tapi sampai sekarang nih Cipa masih suka di ruqyah juga nggak? Atau masih? Kalau sekarang sih enggak sih, kalau untuk ruqyah enggak, lebih banyak zikir Sendiri di rumah. Ya zikir sendiri gitu, karena ya salah satu benteng akulah gitu, ngebenteng diri aku sendiri ya dengan cara zikir gitu. Untuk sekarang untuk ruqyah sekarang udah enggak sih gitu, tapi ya alhamdulillah sekarang udah lebih baik lagi. Terus juga ya alhamdulillah juga udah santetnya udah hilang juga, gitu, udah beres juga gitu. Ya tapi masih ada lah pengalaman sedikit, tapi tidak terlalu ekstrim gitu ya? Karena ya aku juga udah menghiraukan mereka juga kan gitu. Ya. Jadi apa ya yang terpenting sekarang mah memang sih apa ya, kadang-kadang kita harus harus peka sama mereka tuh ada waktunya gitu. Iya. Kalau menurut Ama, jadi ketika ini kira-kira nih mereka tuh menyalakai, nah di situ kita harus aware sama mereka. Tapi kalau ketika mereka hanya kayak ngegoda gitu, kayak menjurus ke yang hal-hal yang jelek, udah itu mah hiraukan, jangan terlalu dipikirkan gitu. Tapi kalau misalkan udah menyangkut keselamatan, udah menyangkut ke kesehatan kita, barulah di situ kita harus aware gitu. Nah teman-teman, jadi itulah cerita Cipa yang sangat-sangat luar biasa. Jadi jadi kita nggak ada tujuan untuk menakut-nakutin, kita nggak ada tujuan untuk menggiring. Tapi ini mah lebih ke sharing aja, lebih ke sharing pengalaman, cerita pengalaman yang maksudnya nggak bisa dijelasin pakai logika kan, kita nggak bisa jelasin pakai logika, kita nggak bisa jelasin pakai ilmu, tapi terjadi. Nih kira-kira nih Cipa ya, buat teman-teman nih semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, pesannya apa nih buat teman-teman dari Cipa? Ya jadi ya pesan untuk aku sih sebenarnya kita nggak boleh takut sama hal seperti itu. Karena kalau misalnya kita takut, mereka makin berani, makin menguasai kita. Makanya jangan lupa teman-teman harus tetap zikir, karena itu salah satu cara untuk membenteng diri kita. Nah jadi itu sih pesan-pesan untuk teman. Ya jadi memang sama kayak yang pernah dulu Guru A sampein, jadi zikir sama puasa itu satu paket. Jadi puasa itu pembersihan diri kita, zikir ini untuk membentengi diri kita gitu. Jadi makanya kan sering bilang ya orang-orang tua kita, orang-orang tua zaman dulu, sok zikir kemana-kemana zikir gitu kan. Karena itu benteng salah satu. Karena benteng salah satu. Karena kita nggak tahu gitu ancaman tuh datang dari mana, dari depan, dari belakang, dari pinggir, kita nggak tahu. Gitu. Paling segitu dulu teman-teman di episode kali ini. Saksikan video-video kita selanjutnya dengan narasumber yang mempunyai pengalaman lebih menarik lagi. Cipa makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Semoga sehat terus. Amin. Jangan kesurupan lagi kayak waktu kemarin. Sekarang mah waktunya seneng-seneng. Buka lembaran baru. Waktunya seneng-seneng, jangan ada kesurupan lagi. Itu mah jadi jadi pelajaran aja lah ya. Jadi pelajaran. Biarin itu mah jadi kenangan juga gitu. Memang agak pahit tapi ada hikmahnya kan. Gitu. Oke, makasih ya Cipa. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.